Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Azaidan. Pada kesempatan ini saya bakal membagikan informasi yang mengembirakan untuk seluruh masyarakat Aceh, di mana tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pastinya ini sangat dinantikan oleh masyarakat ya. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh nomor 973 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2022 tentang pembebasan dan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua serta pajak progresif. Ini maksudnya kita baca dulu ya. Ini maksudnya ya berarti gini. Ini pembebasan dan atau keringanan pajak, biaya balik nama, serta pajak progresif. Jadi ini ya. Dan yang di bawahnya ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menimbang bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan penghapusan database kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK setelah 2 tahun mati STNK, perlu melakukan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui pemberian keringanan, pembebasan, dan atau pajak progresif, serta denda bea balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor. Ini tentunya sangat membantu masyarakat ya. Jadi bagi pemerintah karena dampak ekonomi karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi dan satu lagi nih penghapusan database kendaraan bermotor setelah apa ini kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK setelah 2 tahun mati STNK. Sangat membantu ya. Ini sangat bagus nih. Programnya bagus. Dan selanjutnya yang B, dalam rangka mewujudkan validitas database kendaraan bermotor, pembinaan dan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memiliki kendaraan atas nama sendiri. Wah, ini untuk BBN nih. Atas nama sendiri serta bagi pemilik kendaraan bermotor yang nomor polisi non BL. Ini non BL maksudnya gini. Bisa mobil di luar provinsi, misal BK, B, BM, macam-macam lah yang di luar provinsi. Banyak jenisnya. Yang nomor polisi non BL beralih menjadi BL, berarti disuruh kita untuk mutasi kendaraan kita dari luar daerah, luar Aceh, masuk ke Aceh dengan biaya balik nama gratis ya. Maka perlu diberikan kemudahan pembebasan biaya balik nama bermotor kedua, BBN KB2. Ini BBN KB2 maksudnya begini. BBN KB2 ini kita membeli mobil yang bekas. Jadi sudah di BBN 1. Kalau misalnya mobil kita beli baru, itu kan pertama nama dari perusahaan, nama PT apa misalnya, PT motor entah apa gitu kan. Tadi kan kita beli, setelah kita beli itu namanya sudah di BBN. Coba kita perhatikan di STNK, pasti ada nanti muncul biaya BBN lebih besar ketika kita beli mobil baru kan. Nah, itu berbeda ya, BBN 1 sama BBN 2 pasti berbeda ini. Dan selanjutnya, yang C, bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh tahun 2022 tentang pembebasan dan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua serta pajak progresif, bahwa petunjuk pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Yang D-nya ini bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tentang petunjuk teknis pembebasan atau keringanan pajak kendaraan bermotor. Gini ya, jadi yang bawahnya ini mengingat ini nggak perlu kita nanti baca sendiri ya. Ini nanti kan file yang PDF-nya saya lampirkan di link di bawah ya. Nanti kalau ada yang mau file ini bisa cek di bawah di komentar, ada nanti saya lampirkan. Kita langsung ke bawahnya yang ini ya, yang memutuskan halaman 2 nih. Memutuskan menetapkan 1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aceh tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2022 tentang balik nama kendaraan bermotor kedua serta pajak progresif. Kepala UPTD
Pengelolaan pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berkewajiban untuk, ini kepala UPTD, ini kepala Samsat ya. Berarti kepala Samsat diberikan kewajiban untuk memberikan pembebasan dan untuk keringanan bagi wajib pajak yang menunggak pajak di atas 3 tahun, cukup membayar 3 tahun pokok pajak dan dibebaskan denda pajak kendaraan bermotor PKB serta pajak progresif. Ini sangat jelas ya. Di sini ini saya rasa ini cukup menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi untuk masyarakat yang mati pajaknya 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, kita tetap membayar sesuai mati. Misalnya kita mati pajak kendaraan kita 1 tahun. Jadi adalah kita bilang dendanya 50.000. Yang hilangnya cuma 50.000, pajak setahun tetap bayar. Kalau misalnya pajaknya mati 2 tahun, kita tetap bayar pajak 2 tahun, dendanya hilang gitu. Ini sesuai yang saya baca ya. Dan seterusnya kalau misalnya pajaknya mati 3 tahun, itu tetap bayar 3 tahun dan dendanya hilang. Dan semisal pajaknya mati 4 tahun, kan ada denda juga tuh, dendanya hilang dan pajaknya cukup dibayar 3 tahun ya. Berarti maksudnya maksimal pajak ini 3 tahun dan bebas progresif. Ya berarti kalau kita ada mobil 5, 4 di rumah yang nama yang sama, untuk dalam rangka pemutihan ini progresifnya bebas. Bebas progresif, kita nggak kena progresif. Progresif itu maksudnya pajak ganda ya. Pajak ganda. Yang di bawahnya nomor 2, memberikan pembebasan dan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda kendaraan bermotor beserta pajak progresif dapat dilakukan di seluruh kantor bersama Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive-thru, Samsat MPP, Samsat Jempol, Samsat Gampong se-Aceh. Bila terjadi pergantian STNK, harus kembali ke kantor Samsat bersama. Nah ini maksudnya begini, kalau misalnya kendaraan kita matinya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan belum ganti STNK, kita bisa bayar di mana saja, dan pasti diterima di kantor Samsat. Tetapi ketika kita sudah ganti STNK, itu kita wajib kembali ke asal ya. Contoh misalnya di STNK kita alamatnya Aceh mana, misalnya Aceh Selatan atau Aceh Tengah. Berarti kita harus ke Aceh Tengah atau kemana tempatnya ditulis di STNK sesuai ya. Nah begitu. Ini yang bawahnya nggak bisa baca lagi ini. Ini saya rasa cukup jelas ya. Ini yang di bawah ini ada apa ini persyaratan-persyaratannya di halaman keberapa ini, halaman terakhir ya. Ini formulirnya. Ini dia, ini jelas ya, ditandatangani oleh Azhari ya, ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ya. Ini belum tanda tangan nih, mungkin PDF-nya baru masuk ya. Nah, ini syarat-syaratnya. Ini lampiran ilustrasi surat permohonan. Ada nomor, ada tanggal, ada lampiran permohonan pembebasan keringanan pajak. Ini tempat, ada nama, nick, alamat, handphone, email, bertindak selaku siapa, misalnya wajib pajak, terus ada BL, kuasa dari wajib pajak, dan di bawahnya ini ada lampiran-lampiran yang harus dilengkapi. 1. Surat permohonan sesuai lampiran SK BPKA. 2. Kwitansi jual beli, hibah, lelang, warisan, surat keterangan fiskal, dan non-BL. Untuk non-BL, hari salah lelang atau kwitansi setoran ke rekening kas umum daerah. Ini kalau untuk BBN, untuk balik nama, kita wajib melampirkan kwitansi ya. Dan di bawahnya ini 3, KTP asli dan atau fotokopi. Nah, di sini cukup jelas ya. KTP-nya harus asli, harus sesuai dengan STNK ya. Tapi nggak tahu juga ini asli maksudnya sesuai dengan STNK atau asli karena di sini ada asli dan atau fotokopi, berarti nggak dibuat ya sesuai sama STNK apa enggak. Yang nomor 4-nya notis pajak. Ini notis pajak ini jelas nih, kertas pajak itu yang ada di STNK tuh. Karena kan ada di STNK itu ada 2 lembar tuh, kiri kanan. Yang satu STNK, yang satunya untuk pajak. Dan nomor 6-nya fotokopi BPKB terbaru bernopol BL bagi BBN KB 2. Nah, ini jelas ya, untuk BBN wajib melampirkan BPKB, dan untuk juga untuk pergantian BL wajib juga melampirkan BPKB ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas ya, saya rasa cukup jelas ini sangat membantu masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang berada di Aceh yang kendaraannya masih bernopol luar, saya sarankan untuk datang ke Samsat untuk membalik nama ya, karena mumpung balik namanya lagi gratis sekarang. Datang aja ke Samsat, kunjungi aja Samsat terdekat ya, gitu aja ya.
Jadi kalau misalnya untuk pajak, saya rasa ya udah mudah lah pemerintah memberikan kemudahan bagi kita untuk membayar pajak. Mungkin ini kesempatan terakhir bagi kita untuk membayar pajak. Mungkin kedepannya bakal dihapus. Tapi saya nggak bisa menjamin juga, nggak tahu juga sih gimana. Mungkin ada birokrasi kedepannya bakal berubah. Tapi ketika diberikan kesempatan begini, ya saya rasa kita semua wajib memanfaatkannya dengan baik. Oke, itu saja video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nanti PDF-nya ini saya lampirkan di komentar di bawah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.